Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mempelajari rumus dasar turunan dan aturan dalam turunan, part 1. Kita langsung saja ya. Oke, sebelum ke rumus dasar turunan dan aturan dalam turunan, tentunya kita harus tahu dulu apa sih itu turunan ya. Di kata lain dari turunan adalah diferensial, jadi jangan kaget jika ada beberapa referensi yang mengatakan ini diferensial. Makanya, notasi untuk turunan itu dia menggunakan huruf D. Nah, dy per dx artinya turunan dari fungsi y terhadap x. D di sana adalah diferensial turunan. Oke. Adapun definisi dari turunan dapat terlihat pada layar kalian, yaitu katanya turunan dari fungsi y sama dengan fx di titik x sama dengan a didefinisikan sebagai gradien dari garis singgung kurva y sama dengan fx di x sama dengan a dan diberikan f aksen a. Ini ada aksen. Ini merupakan artinya adalah turunan pertama dari fungsi tersebut di titik a, yaitu merupakan limit x menuju a fx min fa dibagi x min a. Jadi dengan kata lain, turunan ini definisinya merupakan dari bagian dari limit. Ya. Untuk ke arah sini nanti kita akan bahas di video yang terpisah karena ini memerlukan konsep limit tersendiri. Ya. Jadi nanti akan dibahas secara terpisah. Untuk rumus dasar turunan kenapa sih dapat seperti itu? Nah, itu dari limit dan itu insya Allah akan dibahas di video terpisah ya. Jika ada waktu dan umur tentunya ya, mudah-mudahan dikasih kesempatan untuk bisa membahas seperti itu. Nah, sebelum ke rumus dasar turunan tadi notasinya selain dy per dx ada juga bisa seperti ini, sama saja karena tadi y-nya adalah sama dengan fx, maka turunan fx terhadap x bisa juga d-nya adalah d kapital, bisa juga seperti ini notasinya, atau dengan kata lain bisa juga seperti ini. Ini boleh sama saja ya, artinya ini diturunkan terhadap x, terhadap x, terhadap x, terhadap x. Karena fungsi yang kita punya adalah fx. Jangan dulu ke sana. Sebentar. Ya. Fungsinya adalah fx di sini, ya. Artinya ini variabel yang bekerjanya di sini adalah si x-nya di sini ya. Ini adalah variabel dummy ya. Jadi kalau misalkan saya mau ganti lagi menjadi fa, ya variabelnya adalah a-nya. Tergantung nanti di sana seperti apa. Paham ya sampai sini? Oke. Kita lanjut. Nah, dari limit yang tadi saya gesernya segini, oke? Dari limit yang ini ya, dapatlah ya untuk secara lebih umumnya ada rumus dasar turunan. Nanti saya akan bagi menjadi 3 bagian. Di sini bagian untuk fungsinya dulu. Nanti ada trigonometri dan eksponensial di part selanjutnya. Oke. Sekarang yang fungsi dulu. Jika kita punya fungsinya adalah k atau konstanta di sini, perhatikan ya, ini variabelnya adalah x dan ini adalah k, konstanta ya. Maka turunannya adalah 0. Oke. Lalu jika kita punya fungsinya berupa kx pangkat n, maka dapatlah turunannya adalah pangkat yang ini dikedepanin menjadi n kali k dan pangkatnya dikurang 1. Turun, pangkatnya turun 1. Saya. Dan yang mau dibahas satu lagi adalah ini. Jika kita punya k dikalikan sebuah fungsi lagi, jadi bukan x, tapi fungsi. Ingat ya, perbedaannya di sini. Kalau ini adalah x, ini berupa fungsi dalam x juga dan dipangkatin n.
itu dapatnya seperti ini. Konsepnya sama. Pangkatnya dikedepanin dulu. Tuh, jadi N kali K. Turunan, berarti pangkatnya dikurangi 1 untuk si fungsi ini. Baru dikali turunan dari fungsinya sendiri. Duh, pusing ya katanya. Pasti seperti biasa, ketemu rumus selalu seperti itu ya. Gampang kok penggunaannya. Nanti kita akan bahas ya di contoh-contoh. Selain itu, rumus dasar turunan yang perlu saya bahas lagi, itu adalah aturan dalam turunan. Di video ini yang akan saya bahas hanya 2 ini dulu, yaitu yang A dan B ya. Jadi simpelnya seperti ini. Jika saya punya 2 fungsi F dan G, di mana terdiferensiakan atau dia bisa diturunkan pada sebuah selang I, maka katanya fungsi ditambah, dikurang, dikali, dan dibaginya asal kalau untuk pembagian si G-nya tidak sama dengan 0, itu dapat juga diturunkan dengan aturan gampang. Kalau penjumlahan sama pengurangan, ya tinggal diturunkan dan dikurangkan masing-masing hasil turunannya. Jadi F-nya diturunin, G-nya diturunin, pun sama kalau pengurangan. Simpelnya seperti itu. Ini 2 dulu yang akan saya bahas, beserta 3 rumus yang tadi. 3 rumus yang tadi. Nah, sekali lagi, ini dapat dari mana sebetulnya si rumus umum, si rumus dasar sama aturan dalam turunan? Itu tentunya dapat dari aturan limit yang tadi. Ya, insya Allah nanti akan dibahas pada video yang terpisah. Sekarang kita akan bahas contoh-contoh yang menggunakan rumus dasar turunan untuk fungsi yang 3 ini dan aturan dasar turunan untuk 2 hal yang tadi. Kita mulai ya. Oke. Oh, biar kelihatan dulu. Sip, di sini. Perhatikan sekarang, saya punya nomor 1, yaitu fx sama dengan 1078. Oke. Dicari tentunya di sini adalah turunan pertamanya, turunannya. Berarti jangan lupakan pakai aksen. Kalau mau pakai aksen, ya, notasinya boleh. Nah, lihat, ini adalah berupa konstanta dong. Kenapa? Ingat, variabelnya X. Ya, ini adalah konstanta. Maka berdasarkan yang nomor 1 ini, turunannya 0. Udah, gitu aja. Udah ya? Udah ya? Oke. Lalu berikutnya, saya punya 3x pangkat 7. Berarti ini yang mana? Tentu, betul. Yang nomor 2 ya. Gx. Boleh notasinya D Gx per, tadi nulisnya tidak seperti itu ya. Wait. Boleh. Atau mau G aksen X. Boleh. Sama saja. Yang jelas jangan lupakan notasinya kalau itu sudah diturunkan. Ya. Nah, berdasarkan rumus yang kedua, ya berarti gampang. Nih, pangkatnya kedepanin. Berarti 7 kali 3. X pangkat, jangan lupa turunan. Berarti pangkatnya diturunkan 1. Seperti itu. Udah bukan? Ya. Lalu kalikan seperti biasa. 7 kali 3, 21. Berarti yang ini X pangkat 6. Paham ya? Ini dasar dulu nih, sebelum dikasih yang aneh-aneh nanti ya. Oke, ada 2. Lakukan hal yang sama. Saya pakai H aksen saja ya. Yang ini pun pakai F aksen saja. Lakukan seperti hal yang tadi, tapi ini pecahan. Gampang, nggak usah takut dengan pecahan ya. Selalu konsepnya. Pangkatnya dikedepanin dulu. Berarti 1/3 kali 4. Betul? X pangkat 1/3 kurang 1. Paham ya? Harus bisa ngikutin ya. Coba untuk F aksennya yang nomor 4 harus sudah bisa ya. Maka yang ini hasilnya. Nah, sekarang untuk mengingat. Nah, ini suka lupa nih ya. Nih, yang ini dulu. 1/3 kali 4. Artinya 1/3 kali 4/1.
4 itu kan 4 per 1 ya. Maka kalau perkalian, atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 4 per 3. Berarti ini hasilnya 4 per 3. Paham ya? X pangkat. Nah sekarang ini 1 per 3 kurang 1. Berarti 1 per 3 dikurangin. Sesuaikan dengan yang di bawah. Oke. Berarti kalau 3, satunya dikurangin 3 per 3. Kalau ada lagi 2 per 5 dikurangin 1. Berarti 2 per 5 dikurangin 5 per 5. Paham ya? Sudah, tinggal dikurangin saja kalau pengurangan. 1 kurang 3 min 2 per 3. Ini jangan dikurangin ya. Suka ada yang malu bertanya soal pembagian ini. Nanti mungkin insya Allah akan ada video terpisah mengenai operasi bilangan ya. Insya Allah. Nah berarti ini pun sama. 2 dikurang 5 adalah min 3 per 5. Bawahnya jangan dikurangin. Kalau pengurangan. Paham ya? Berarti ini hasilnya tadi 1 per 3 dikurangin 1. Hasilnya min 2 per 3. Berarti di sini X pangkat min 2 per 3. Paham ya? Mudah bukan? Udah ya? Berarti di sini silahkan hasilnya berapa. Harus sudah bisa. Ya? Oke. Next. Nah, ini nomor 5, 6, dan 7 merupakan gabungan dari yang aturan dalam turunan tadi. Jangan lupa. Saya geser dulu diingatkan. Nih yang tadi. Kalau ada penjumlahan dan pengurangan dua buah fungsi, ya sudah, tinggal masing-masing diturunkan. Ya, dan hasilnya disesuaikan. Kalau penjumlahan ya dijumlahkan, kalau pengurangan ya dikurangin. Nah, berarti yang untuk contoh 5, 6, 7, ya sudah, kita tinggal turunkan masing-masingnya. Yuk, kita turunin ya. Berarti ini saya mau pakai notasi dy per dx. Boleh ya? Oke, berarti turunkan sekarang. Boleh cara yang tadi, boleh langsung. Nih perhatikan nih, ini ke depanin ya. Artinya depan 1. Coba kalikan langsung. Berarti 5 kali 1, 5 ya. X pangkat 5 dikurang 1. Karena pengurangan, berarti hasilnya 4. Mudah-mudahan sudah bisa mengikuti ya. Sama yang tadi. Ya, kalau memang belum bisa, belum lancar, silahkan per step, per langkah. Nanti saya kasih contoh lagi di yang 6 deh. Yang nomor 6, yang per stepnya. Ini yang langsungnya dulu ya. Lalu, nih yang ini berikutnya. Kalikan min 3 dikurangin 2, berarti min 6. Oke. X pangkat 2 dikurang 1, 1. Tuh. Boleh ditulis, boleh tidak. Kalau 1. Paham bukan? Paham ya? Mudah ya? Mudah bukan? Sip. Lalu berikutnya, ini X. Nah, kalau X berapa? Yang tadi. Kan kalau nggak ada ditulis, kan X itu boleh ditulis, pangkat 1 itu boleh ditulis atau tidak. Nah, berarti kalau X aja, ini artinya ada pangkat 1 di atasnya. Oke? Berarti yang ini dikedepanin. Di sini juga kalau tidak ada berarti 1. Berarti 1 kali 1 adalah 1. Oke. Lalu ada X. X pangkat 1 kurang 1. Berarti di sini adalah X pangkat 0. 1 kurang 1, 0 ya. Berarti, terus ini dikurang 3. Jangan lupa ini adalah konstanta. Berarti turunannya adalah 0. Paham ya sampai sini? Mudah-mudahan paham ya. Mudah ya. Berarti kalau saya sederhanakan, di atas saja, 5x pangkat 4 min 6x, tidak usah ditulis. Yang ini x pangkat 0, semua bilangan yang kalau dipangkatkan 0, itu adalah 1. Berarti 1 kali 1 plus 1. Min 0 nggak usah lagi. Biar sama warnanya. Sip. Jadi hasilnya yang ini. Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Terus berikutnya, soal berikutnya. Baik, saya per step dulu deh. Nih,
kedepanin, kaliin, berarti min 2 kalikan 9, X pangkat min 2 dikurang 1. Kayak gitu? Ya, yang tadi juga. Berarti yang ini min 4-nya kedepanin, jadi ada min 4 kali 3, X pangkat min 4 min 1. Jadi hasilnya ini min 18, X pangkat, hati-hati ya pengurangan ya. Min 2 kurang 1 jadi min 3, yang ini min sama min jadi plus. 4 kali 3, 12, X pangkat min 5. Jika masih bingung mengenai plus min, silahkan lihat kembali operasi bilangan bulat ya, positif dan negatif. Untuk positif dan negatif. Linknya untuk link videonya akan saya sertakan pada kolom deskripsi. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Selanjutnya. Nih, nomor 7. F aksen X. Ya, dikedepanin. Jadi setengah kali 5. X pangkat setengah min 1. Oke. Min 5 kali 3/2 tambah X pangkat 5 min 1. Terakhir 2/3 kali 1/7 X pangkat 2/3 dikurang 1. Bisa ya? Coba kalian lanjutkan sendiri di sini hasilnya berapa. Jangan lupa pengurangan-pengurangan ini tadi yang saya jelaskan. Lihat kembali kalau masih belum paham. Oke? Ngerti ya? Oke, selanjutnya. Contoh soal selanjutnya. 2 soal selanjutnya. 8 dan 9. Nah, di sini fungsinya kita tidak dapat langsung turunkan. Kita harus ubah dulu bentuk fungsinya. Maksudnya gimana? Karena ini ada akar X ya. Jadi kalau saya punya di sini akar dari N dari X pangkat M itu akan sama dengan X pangkat M per N. Jangan kebalik ya. Jadi pangkat yang di dalam akarnya dulu. Oke? Lalu kalau saya punya lagi 1/X pangkat N itu akan sama dengan X pangkat min N. Jadi kalau dikeataskan pangkatnya harus jadi negatif. Pegang 2 yang ini ya untuk merubah soal nomor 8 dan 9. Oke, paham ya? Harusnya udah tahu ya arah saya kemana ya. Jadi fungsi ini kita ubah dulu. Oke, yang ini udah kelihatan ya, gampang nih. M-nya yang mana? Mamanya yang mana? 7 dong. 7 ya. Jadi yang di dalam akarnya dulu. Berarti yang ini dikurangin 3X pangkat dalam akarnya dulu. 7 per. Yang mana? Yang ini. 5. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, kalau yang tidak ada gimana? Nah, kalau yang tidak ditulis artinya di sini pangkat 2. Akar dari, nah ya itu pangkatnya 2 dan di sini adalah 1. Kalau tidak ditulis ya harus sudah paham, itu kesepakatan bersama ya. Berarti kalau yang itu ini adalah X pangkat setengah. Paham ya? Nah, jika sudah seperti ini, dapat ini, ya sudah tinggal kita turunkan sekarang. Jadi G aksen X akan sama dengan, sama seperti tadi caranya. Kedepanin, pangkatnya dikurangin 1. Pangkatnya kedepanin, nanti pangkat X-nya kurangin 1. Silahkan kerjakan sendiri ya. Dilanjutkan. Untuk latihan tentunya. Oke? Ingat ya, matematika tanpa latihan nonsen ya. Harus mau latihan. Matematika bukan novel juga ya. Jadi cuma dibaca, oh gini. Tapi kalau tidak pernah mencoba soal, wassalam nantinya ya. Oke, kita lanjutkan. Sama seperti tadi, ini pun harus dirubah bentuknya dulu. Oke, yang tadi ya, nih yang ini. Gunakan yang ini.
Berarti di sini pangkat 1, berarti X pangkat min 1. Jadi negatif ya. Kalau yang ini ada 3 dulu ya sudah, berarti 3 X pangkat min 5. Paham ya? Nah, kalau yang ini gimana? Hati-hati. Hati-hati. Yang ditarik ke atas hanya variabel X-nya saja. Duanya jangan. Jadi jangan sekali-kali kalian menulis begini. Nah, dikaliin. Ini salah total. Tidak boleh. Jadi yang betul adalah, saya hapus dulu. Hanya X-nya saja yang di pangkatnya ya. Yang kita tarik ke atasnya. Berarti di sini 3/2 X pangkat min 7. Seperti itu. Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Nah, berarti ini belum beres. Itu baru merubah bentuk. Berarti turunannya sama seperti tadi. Silahkan coba ya, cari H aksennya. Konsepnya sama. Oke? Paham ya? Sip. Untuk 4 soal terakhir, ini menggunakan konsep yang tadi. Yang rumus yang ketiga. Jadi, dia ada berupa fungsi lagi dipangkatkan. Yang nomor 3 ini. Caranya gimana? Yuk, kita kerjakan. Konsepnya sama kok. Mudah kok. Jadi jangan takut. Untuk nomor 10, kalau kalian lihat, ini sebetulnya ada beberapa cara. Kalian boleh itu buka kurung dulu. Jadi saya mau merubah bentuk. Jadi kayak nomor 8 dan 9. Ingat ya, turunan itu ada yang bisa diturunkan langsung, harus diubah bentuk, atau harus diubah bentuk dulu. Nah, terserah sekarang. Kalau mau diubah bentuk, berarti ini buka kurung. Ya, ini jadinya hasilnya X kuadrat min 4X plus 4. Seperti itu. Nah, baru carilah nanti F aksennya akan sama dengan 2X min 4. Yang ini adalah 0 ya. Harus sudah tahu ya. Harus sudah bisa ngikutin sekarang ya. Nah, sekarang saya nggak mau buka kurung. Kebayang nggak kalau dia pangkat 100? Mau sampai gempor? Buka kurung 10, buka kurung perkalian 100 kali. Repot ya. Gunakan tadi yang nomor 3. Caranya seperti apa? Gini. Y aksen. Sama, pangkatnya kedepanin dulu. Konsepnya ya, selalu kalau turunan. Pangkat kedepanin, pangkatnya turunin 1. Berarti 100. X min 2 harus sama dulu nih. 100 dikurang 1, pangkatnya kurangin 1, kali, karena ini bukan X, yang ini tadi. Nah, harus diturunkan. Nah, gitu. Jadi ini akan sama dengan hasilnya 100 X dikurang 2 pangkat 99 kalikan turunin. Turunan X adalah 1. Turunan dari min, bentar. Nah, turunan dari min 2 adalah 0. Ya sudah, 1 kurang 0 kan jadinya ya. Dengan kata lain, cukup. Selesai. Tuh, tidak usah buka kurung banyak. Paham ya? Oke, next. Kita coba lagi. Y aksen akan sama dengan cara yang tadi. Kita rubah dikit deh. Di sini ada angka 1/3 misalkan. Oh, sama-sama 3 ya. 1/7 misalkan. Sama kayak tadi ya, konsepnya ya. Jangan lupa, pangkat kedepanin. Berarti 3 kali 1/7. Lalu fungsinya sendiri atau di dalam kurungnya sendiri dikurangin 1 pangkatnya. Belum selesai. Kalikan turunan di dalam kurungnya. Tuh, gitu. Mudah-mudahan paham ya. Oke, next. Berarti ini akan sama dengan
3 kali 1/7 ini adalah 3/7. 2x kuadrat min 5x plus 3 pangkat 2. Yang ini turunannya adalah 4x min 5. Harus sudah bisa ngikutin ya. Oke? Sudah dapat seperti itu. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Janganlah. Ya, jangan dipaksa untuk disederhanakan. Oke? Sip. Lalu sekarang kalau yang ini gimana nih? Sama konsepnya seperti yang tadi. Jika tidak bisa diturunkan langsung, ubah bentuknya. Ubah bentuknya. Kalau akar pasti bisa diubah bentuk. Kalau yang pecahan pasti pangkatnya bisa ditaikin ke atas, dinaik ke atas. Ya, berarti yang ini sebentar, jangan di sana, itu buat turunan. Ini saja. Berarti ini ubah bentuknya adalah 5 semua 3x pangkat 4 min x kuadrat min 7 pangkatkan. Ini kan dianggap secara keseluruhan nih. Gak ada pangkat dong, berarti di sini pangkat 1. Paham ya? Sekali lagi, ini kan dianggap satu kesatuan. Berarti itu di sini gak ada pangkatnya, berarti 1 per, di sini berapa? 3, berarti 1/3. Paham ya? Sudah kayak gini gimana? Gunakan yang tadi konsepnya. Berarti F aksennya untuk latihan. Silahkan kerjakan sendiri. Oke? Mudah-mudahan bisa ya. Dan yang terakhir yang ini. Nih, kalau yang tadi kan nggak ada pangkat. Sekarang ini ada pangkat nih. Satu kesatuannya yang ini. Berarti dia 2 dari mana? Yang atas ini ya. Kalikan yang di dalam kurungnya pangkat naikin ke atas. Asalnya 7, jadi min 7. Ini baru diubah bentuk. Berarti G aksen X-nya silahkan cari sendiri. Ya, untuk latihan. Oke, mudah-mudahan paham untuk video kali ini. Sampai ketemu pada part 2 berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.